Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 9? Alhamdulillah baik Ustazah. Masya Allah. Cuma satu orang lah yang jawab. Yang lain apa kabarnya ini? Kakak-kakak yang lain apa kabar? Cuma Naila lah yang menjawab selalu. Naila Barkah, Masya Allah. Yang lain apa kabar kakak-kakak, anak ustazah? Baik Ustazah. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti siap ya untuk memulai pelajaran prakarya hari ini? Siap nggak untuk memulai pelajaran prakarya? Siap Zah, insya Alhamdulillah. Baik anak-anak ustazah, tugasnya udah pada ngumpul semua kan? Tuh, masih 10 orang, yang lain mana? Ayo, join. Coba hidupkan kameranya. Yang 10 pun 11, 10 orang. Ayo, coba on kan kameranya. Saya mau lihat dulu anak-anak ustazah hari ini, biar semangat kita. Masya Allah. Yang lain coba on kan kameranya dulu. Ini penghuni tetap aja yang ada ya. Yang lain mana ini? Sebelas, 13. Ayo join kakak-kakak. Nah, anak-anak ustazah, minggu lalu kita sudah masuk ke beberapa bahan dasar dan bahan panduan yang untuk kerajinan berbasis media campuran ya. Nah, beberapa bahan dasar dan bahan panduan yang dapat dijadikan kerajinan berbasis media campuran. Salah satu contohnya adalah batu. Nah, untuk batu, anak-anak ustazah tahu kan? Minggu lalu juga sudah kita bahas bahwa batu itu juga bermacam-macam. Nah, ada yang namanya batu permata atau batu mulia, ada batu aki, ada batu biasa-biasa saja ya kan yang kita jumpai di sungai gitu atau di kali ya kan. Nah, namun anak-anak ustazah tidak semua batu ya yang bisa kita jadikan kerajinan. Jadi jangan sampai pula nanti anak-anak ustazah pergilah ke sungai, lihat batu besar. Oh, ini bisa ini dijadikan kerajinan gitu ya kan. Ternyata tidak. Kita harus memilah batu mana yang ada nilai estetik yang bisa kita jadikan untuk kerajinan. Nah, untuk batu ini terdiri dari batu permata dan atau batu mulia, batu aki ya anak-anak ustazah. Nah, untuk batu permata jenisnya sangat banyak, saking banyaknya ya. Untuk jenisnya itu dimulai dari huruf A sampai huruf Z. Nah, ini dikelompokkan untuk batu permata ini menurut tingkat kekerasannya. Ya, dalam istilahnya batu permata ini skala Mohs ya, skala Mohsnya. Nah, jadi tingkat kekerasannya itu dari 1 sampai 10. Nah, jadi untuk jenis batu permata yang paling diminati
adalah yang berkristal. Ya, yang berkristal. Contoh berlian, zamrud, rubi, safir, ya anak-anak ustazah. Nah, terus ada yang namanya batu aki, ya anak-anak ustazah. Nah, kalau batu aki ini beberapa tahun yang lalu sempat booming ya batu aki. Semua orang, laki-laki perempuan memakai cincin batu aki. Anak-anak ustazah pada lihat kan? Beberapa tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu sempat booming. Jadi kalau yang ustazah dulu tahunya yang pakai cincin batu aki itu kakek-kakek atau bapak-bapak betul gitu ya kan. Nah, ternyata di saat batu aki itu booming, dari yang anak muda sampai yang tua, laki-laki perempuan, semuanya memakai perhiasan yang berbahankan batu aki, ya. Nah, untuk batu aki juga banyak jenisnya, ya anak-anak ustazah. Ada yang jenis biru langit, bungur atau kecubung, ya. Yang terkenal itu yang berasal dari Tanjung Bintang atau Lampung, ya. Karena apa? Karena kualitas kristalnya bagus untuk batu aki dari Tanjung Bintang Lampung itu. Nah, untuk batu ini anak-anak ustazah dapat kita padukan dengan bahan lain. Contohnya bisa kita padukan dengan logam, dengan kayu, ya, dan lain sebagainya. Dengan kain pun bisa kita padukan. Banyak orang membuat kerajinan tekstil terus diberi hiasan batu-batu, ya anak-anak ustazah. Jadi tidak hanya batu itu bisa dibuat jadi cincin gitu atau jadi perhiasan tok, tidak. Banyak kerajinan yang bisa diciptakan dari batu, bisa bros, ya, bisa barang-barang pajangan dan lain sebagainya. Nah, bahan lainnya setelah batu adalah logam. Ya anak-anak ustazah, logam pun banyak jenisnya, ya. Ada logam, ada jenisnya perak, jenisnya emas, perunggu, besi, dan titanium. Nah, peraklah yang sering dijadikan kerajinan berbasis media campuran. Karena apa? Karena harganya terjangkau, dia lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Kalau untuk perak ini, nah untuk bahan logam ini kita bisa memadukan dengan bahan lain seperti kayu, kerang, batu, dan lain sebagainya. Ya anak-anak ustazah. Nah, ini contoh logam dengan kayu yaitu berupa keris, ya. Paduannya logam dan batu, contohnya keris. Logam dengan kayu, logam dengan batu, contohnya cincin, ya. Terus logam dengan kerang berupa perhiasan. Nah, ini contoh produk kerajinan berbasis media campuran logam dengan bahan lainnya. Nah, bahan selanjutnya adalah plastik. Nah, anak-anak ustazah, plastik ini banyak jenisnya ya anak-anak ustazah, dan kita hampir setiap hari kita menggunakan produk yang berbahan plastik, entah itu botol minum, ya kan, entah itu wadah bontot, entah itu wadah kita beli makanan di luar. Nah, kita pasti berinteraksi dengan yang namanya plastik. Nah, untuk plastik ini anak-anak ustazah, botol lah yang sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran, ya. Kenapa? Karena dia selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Nah, kalau botol ini ya. Terus plastik ini memiliki sifat yang dapat didaur ulang. Ya anak-anak ustazah, dengan cara apa? Dengan cara pemanasan kembali. Contohnya plastik botol, kantong. Nah,
plastik kresek. Nah, kalau untuk sekarang plastik kresek pun anak-anak ustazah tidak hanya menyampah, banyak ya bunga-bunga yang dibuat oleh para pengrajin menggunakan plastik kresek. Nah, di situ kita berbasis media campuran dengan logam biasanya ya. Jadi misalnya membuat kelopak daunnya, nah, dibentuk dengan logam atau kawat ya. Kita bentuk sedemikian rupa. Nah, contoh-contoh produk dari bahan plastik yang dipadukan dengan bahan lainnya adalah mainan anak-anak. Contohnya ya, anak-anak ustazah di sini ada dari botol bekas cucian deterjen dan lain sebagainya. Nah, bisa dijadikan mobil-mobilan dan lain sebagainya. Terus di sini juga plastik yang dipadukan dengan kain, yaitu pita. Ini wadah aqua ya. Nah, jadi dijalin sedemikian rupa. Nah, ini adalah contoh-contoh kerajinan berbasis media campuran antara plastik dengan bahan lainnya. Bisa dengan logam, bisa dengan kain dan lain sebagainya. Nah, setelah itu anak-anak ustazah kayu ya. Bahan dasar dan bahan paduan ya untuk kerajinan berbasis media campuran lainnya adalah kayu. Nah, kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Nah, itulah yang jenis kayu, definisi kayu ya. Nah, untuk kayu ini fungsinya banyak ya, mulai dari memasak sampai menjadi perabotan bisa kita manfaatkan ya anak-anak ustazah. Untuk bahan bangunan rumah ya kan, kerangka-kerangka rumah segala macam, pintu, jendela. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan. Nah, dan untuk jenisnya anak-anak ustazah, kayu ini sangat banyak ya. Nah, yang jenis yang terkenal itu ada kayu jati, kayu meranti, kayu nangka, jati landa, kayu hitam dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi jenis-jenis kayu ya anak-anak ustazah. Nah, untuk bahan kayu bisa kita padukan dengan bahan lain seperti logam, kaca dan lain sebagainya. Nah, ini anak-anak ustazah contoh kerajinan dari bahan kayu yang dipadukan dengan bahan lainnya. Contohnya adalah ini ada hiasan ya berbentuk ikan lumba-lumba ya yang dipadukan dengan logam. Terus ada juga yang kayu yang dipadukan dengan kaca. Nih anak-anak ustazah perhatikan, dan banyak sekali ya anak-anak ustazah, misalnya meja itu juga kayu yang dipadukan dengan kaca, contoh kerajinannya ya. Pintu misalnya, jendela, hiasan dinding, hiasan kaca dan lain sebagainya. Banyak sekali ya bahan-bahan kayu yang dipadukan dengan bahan lainnya. Nah, bahan yang berikutnya adalah keramik ya anak-anak ustazah. Nah, keramik ini kita tahu dan anak-anak ustazah juga pasti tahu dia berasal dari yang namanya tanah liat. Jadi setiap kerajinan yang berasal di tanah liat disebut dengan keramik ya anak-anak ustazah. Nah, untuk bahan bakunya anak-anak ustazah, dalam pembuatan keramik itu ada tanah liat, ada kualin, air dan lain sebagainya ya. Nah, untuk keramik ini sifatnya rapuh ya, rapuh dan mudah pecah. Jadi kita dapat padukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut ya anak-anak ustazah atau ringan. Jadi bahan lain itu tidak merusak ke si keramik tadi. Contohnya apa yang bisa kita pakai di sini? Kain itu sifatnya lembut ya, rotan itu sifatnya ringan ya, kertas atau karton. Jadi dia tidak bisa kita padukan dengan bahan-bahan yang keras ya anak-anak ustazah. Nah, ini contoh produk kerajinan dari keramik yang dipadukan dengan bahan lainnya ya, kerajinan berbasis media campurannya. Ini adalah contoh perhiasan dari keramik ya yang dipadukan dengan kain. Nah, berikutnya ada
ada teko dari keramik beserta gelasnya yang dipadukan dengan rotan. Di sini rotan dipakai sebagai pegangan tekonya. Nah, jadi untuk keramik ini kita harus benar-benar memilih bahan yang akan kita jadikan kerajinan berbasis media campuran adalah bahan yang lembut dan ringan. Karena apa? Karena sifat keramik tadi yang rapuh dan mudah pecah. Nah, itu adalah contoh-contoh bahannya. Selanjutnya, materi kita di hari ini anak-anak ustazah, kita masuk ke produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Masya Allah, sudah 24 orang. Coba, Hana. Iya Ustazah. Coba kasih tahu ustazah contoh kerajinan berbasis media campuran kayu. Kayu, Hmm. meja Ustazah. Meja Kayu dengan kaca. kayu dengan kaca. Tadi ustazah udah bilang kalau meja. Coba yang lain anti apa? Piala bisa Ustazah. Piala itu kayak mana? Piala itu yang di atasnya itu yang bulatnya itu dia pakai kaca Ustazah, terus gagangnya pakai kayu. Bisa. Nah, iya. Sukron Hana. Anya. Coba Anya. Mana Anya? Anya Aisy, Rafiqah. Nah, coba anti beri ustazah contoh kerajinan berbasis media campuran dari bahan batu. Dari bahan batu, kalung gitu Ustazah. Kalung yang kayak mana? Kalung yang biasanya dari rantai emas gitu Ustazah. Terus Terus tuh di tengahnya ditaruh batu gitu Ustazah, bisa bentuknya bebas, ada yang bulat atau bentuk love atau apapun yang lainnya Ustazah. bisa ya. Contoh lainnya adalah kalung yang dipadukan dengan batu. Ya, bisa. Oke, Ana, jazakillah khair. Berikutnya siapa? Coba buka kameranya semua anak-anak ustazah. Ustazah pingin lihat siapa lah yang ngantuk-ngantuk pagi ini. Biar ustazah tanya biar bangun dia. Ayo, buka kameranya semua. Nah, siapa yang ngantuk dapat bagian lah ini. Ya. Mana Lista Mentari. Dia nggak mau buka kamera ini. Mana? Coba ustazah pingin lihat Lista Mentari dulu. Lista Mentari. Inilah kenapa ustazah suka anak-anak ustazah buka kamera. Inilah giliran ustazah tanya orangnya entah di mana. Ya kan? Jadi cuman seakan-akan ikut Zoom tapi orangnya menghilang jauh-jauh. Nanti gitu ditanya, "Anak ada ustazah," katanya. Ayo Lista, mana Lista? Kaila Mumtaz. Ya Ustazah. Mana? Coba buka kamera Antina. Udah lama ustazah nggak nengok muka si Kaila ini. Manalah dia ini, ha? Makin cantik lah dia ustazah rasa ini. Ayo buka dulu kameranya. Nggak bisa Ustazah. Kenapa nggak bisa? Alasannya apa, nakku? Ini ditekan videonya nggak bisa Ustazah. Kenapa? Alasannya nggak bisa, kenapa? Nah, Lista, anti dari mana tadi ustazah panggil-panggil? Kamar mandi Zah. Nanti bagi yang lain juga ya, kalau tiba-tiba pergi meninggalkan Zoom kita ini, coba permisi sama ustazah. Afwan ustazah, ana permisi ke kamar mandi ya.
Gitu. Kan kalau kita di kelas kan gitu ya kan Kak. Misalnya kita lagi belajar, anak-anak ustazah kan, ustazah anak permisi lah ke kamar mandi. Gitu Kak kalau kita di sekolah biasanya. Atau udah lupa anak-anak ustazah? Nah, jadi kalau di Zoom kita kan seakan-akan kita sekolah Kak. Ya, kita menghadirkan suasana sekolah, bisa melihat muka anak-anak ustazah. Jadi kalau memang meninggalkan mau ada uzur, mau ke kamar mandi, dipanggil mama atau dipanggil umi atau ada keperluan apa-apa, permisi. Ya ustazah kasih izin kok, ya kan? Yang penting kan ini, permisi dulu. Jihan Queen, mana nih Jihan Queen? Buka kameranya dulu. Sudah hampir habis ya, dah 8.22. Masih ada yang baru join. Ya Allah nak, kita dari jam 8 loh, kita mulai pelajaran kita. Kawan-kawan anti sudah ada yang belum Ustazah buka kelas, dia sudah standby di depan handphonenya, di depan kameranya. Ini ada lagi yang baru join. Alasannya apa yang baru join ini? Tadi itunya linknya ketutupan absen dah. Oh, linknya ketutupan absen. Dan Apa selama itu anti scrollnya ke atas sampai beberapa menit baru bisa jumpa linknya? ya Zara kira belum masuk. Soalnya masih jam 8.02 rupanya. Udah lah. Nah, berarti besok Anissa Dia Hanum anti harus lebih teliti lagi. Kalau sudah jam 8 teng gitu, kan jam 8 kurang ya, jam 8 kurang itu link sudah dibagikan biasanya Ustazah taunya. Masih kurang 5 apa kurang 10 link itu sudah dibagikan, atau minimal 2 menit sebelum jam 8 link itu sudah ada. Jadi kita sudah bisa join. Jadi kalau memang ada uzur-uzur yang lain, coba dulu ditinggalkan. Kenapa? Karena anak-anak Ustazah sedang sekolah. Ya sayang ya, besok nggak diulang lagi ya untuk pelajaran lain juga. Jihan Queen kemana lah nih, dari tadi Ustazah panggil-panggil tak ada suaranya. Oh Jihan, Nazwa, siapa lagi yang nggak ada? Coba Anissa Dwi Hanum kenapa nggak buka kamera? Nah coba dulu. Oh iya, Anissa Dia Hanum, anti kasih Ustazah contoh kerajinan dari logam. Kerajinan berbasis media campuran ya, tapi bahannya logam. Terserah mau dipadukan dengan bahan apapun. Cincin Zah. Nah, cincin tuh hal yang biasa sebagai contoh. Yang lain selain dari cincin? Keris. Ker- Zah. Keris. Keris, cincin. Ustazah udah ngasih contoh itu tadi. Ke logam dengan kayu contohnya keris, Ustazah udah ngasih contoh tadi. Logam dengan batu, cincin. Terus ada logam dengan kerang berupa perhiasan. Coba contoh yang lain bisa Anissa mencarikan untuk Ustazah. Gucci Zah. Gucci. Gucci kayak mana lah itu? Coba Ustazah, si Anissa jelaskan sama Ustazah. Hah? Logam. Logam. Figura logam. Itu dipadukan dengan apa? Kayu. Ya, Penahannya kayu. penahannya kayu. Boleh. Rayati, coba anti kasih Ustazah contoh kerajinan berbasis media campuran dari bahan plastik. Apa Ti?
Nggak bisa mikir lagi. Siapa yang bisa mengasih sama Ustazah? Kerajinan berbasis media campuran dari bahan plastik. Bunga dah. Bunga apa, Kak? Bunga plastik gitu, Zah, kan dibentuk gitu, dipotong habis itu ditempel gitu, dicampurin. Nah, dia dicampur dengan bahan apa? Dicampur. Nggak tahu, Zah. Nah, yang lain siapa yang bisa mengasih contoh sama Ustazah? Ada nggak yang bisa kasih contoh? Hazkiah Mumtazah, anti bisa mengasih contoh sama Ustazah? Belum, Zah. Lagi dipikir. Lagi dipikir. Oke, setiap anak mencari contoh satu ya, kerajinan berbasis media campuran dari bahan plastik. Tidak boleh sama, minggu depan Ustazah tanya ya. Bisa? Iya, minggu depan Ustazah tanya. Baik, kita lanjut materi kita hari ini. Kita masuk ke bagian C, produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah, di sini kita mengambil contoh logam ya, Kak ya. Contohnya kita ambil di sini logam. Ya, logam ya. Kita mengambil contoh logam, contoh produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Nah, bahan kerajinannya adalah logam ya. Jadi bahan utama yang kita pakai di sini adalah logam. Nah, maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan ini, dari kerajinan yang kita buat, ya kan? Nah, untuk pemilihan logam juga harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinannya. Nah, untuk bahan campurannya boleh kain, boleh rotan, boleh batu, boleh kerang dan sebagainya. Ya, anak-anak Ustazah. Nah, alat yang kita pakai di sini adalah alat untuk kerajinan logam, juga harus sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan kita buat. Ya. Jadi pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus ya, mulai dari alat penggiling logam sehingga logam tadi bisa menjadi plat ya. Logam tadi kan dia seperti inilah Kak ya, contohnya ya, contoh bahan utama logam ya, atau aluminium ya, seperti inilah. Jadi dia berbentuk bongkahan ya, berbentuk bongkahan. Nah, kita membutuhkan alat penggiling di sini sehingga logam tadi bisa berubah bentuk menjadi plat ya, menjadi alat patri, menjadi terus yang kita butuhkan adalah alat patri ya. Alat patri itu alat untuk apa ya, biar logam tadi bisa menyatu gitu. Kita bentuk untuk lembaran-lembaran panjang misalnya, terus mau kita satukan. Nah, kita membutuhkan alat patri. Ini contoh penggiling logamnya ya, ini alat patri dan tang lancip. Nah, tang lancip serta penjepit ya. Emas termasuk logam enggak? Logam enggak? Emas.
Termasuk Ustazah. Iya. Termasuk logam adalah logam mulia. Baik anak-anak ustazah, karena waktu kita terbatas, jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita kita lanjut ya. Kita lanjut ke proses pembuatan kerajinan dari logam. Kita mengambil contohnya logam ya. Nah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya anak-anak ustazah ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.